Halo, para saudara, Anda masih di Pastor Kampung Tuk. Dalam video ini, saya ingin memberikan tanggapan dari sebuah komentar atas video saya tentang 9 keunikan gereja Katolik. Komentar itu kurang lebih berbunyi demikian. Saya, saudara kita itu, lebih senang mengidentifikasikan diri sebagai orang Kristen sebagaimana gereja awal, bukan Katolik. Benarkah gereja awal bukan Katolik? Kita akan melihat bersama dalam video ini, dan ketika para saudara, Bapak Ibu yang terkasih, menemukan yang baik dalam video ini, silakan dibagikan kepada orang lain agar mereka juga menemukan yang baik. Terima kasih. Halo. Saudara-saudara kita yang berada di luar gereja Katolik seringkali mengklaim bahwa gereja yang didirikan Kristus sejak awal adalah gereja Kristen, bukan gereja Katolik. Klaim ini didasarkan kepada data Alkitabiah yang dikutip dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 25 sampai 26. Demikian dikatakan, "Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen." Orang-orang Kristen modern kemudian menganggap bahwa gereja Katolik didirikan oleh manusia biasa di kemudian hari jauh dalam sejarah kekristenan. Artinya, gereja Katolik tidak didirikan oleh Kristus sendiri. Memang benar, para murid di gereja awal dikenal sebagai komunitas Kristen. Tetapi apakah ini berarti bahwa gereja mereka bukanlah gereja Katolik? Sebuah studi kecil tentang sejarah gereja awal membantu kita memahami masuk ke dalam substansi gereja ini, dan kita temukan pada akhirnya bahwa gereja awal yang dimaksud adalah memang gereja Katolik. Santo Petrus Rasul kita kenal dalam kitab suci sebagai kepala para rasul. Kepadanya Yesus memberikan otoritas untuk mengepalai para rasul lainnya dan membimbing gereja yang didirikan Kristus. Salah satu hal yang dilakukan oleh Petrus sebelum ia pergi ke Roma adalah mendirikan komunitas umat beriman di Antiokhia, kota terbesar ketiga Kekaisaran Romawi pada saat itu. Di Antiokhia, Petrus menabiskan seorang murid yang bernama Evodius untuk menjadi uskup di sana. Tradisi mencatat, Evodius adalah salah satu dari 70 murid yang ditunjuk Yesus untuk pergi mendahulunya ke kota-kota dan tempat-tempat di mana ia akan mengajar. Hal itu bisa kita lihat dalam Lukas bab 10 ayat 1. Selama pemerintahan Evodius sebagai uskup di Antiokhia, murid-murid di sana untuk pertama kali disebut Kristen. Tapi ini bukan akhir cerita. Sementara Paulus mengajar orang-orang Kristen di Antiokhia selama pemerintahan Evodius, seorang murid lain yang masih muda diangkat dalam kepemimpinan gereja Antiokhia. Nama murid itu adalah Ignatius, yang kemudian hari kita kenal sebagai Santo Ignatius dari Antiokhia, seorang martir Kristen awal. Ignatius adalah murid Yohanes, dan tradisi mengatakan bahwa Ignatius adalah anak yang dipeluk Yesus yang terdapat dalam sebuah perikop yang dicatat oleh Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Bisa kita baca. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka.
Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Yesus melihat hal itu, lalu ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tradisi ini sangat hidup di kalangan orang-orang Kristen awal sejak abad-abad awal gereja. Di Antiokhia, Ignatius ditahbiskan oleh Paulus, dan kemudian pada akhir pemerintahan Evodius, ia diangkat menjadi uskup oleh Petrus. Dia memerintah di sana selama bertahun-tahun sebelum menjadi martir di Roma. Dalam perjalanannya ke Roma untuk menjadi martir, ia menulis beberapa surat kepada rekan-rekan Kristen di berbagai komunitas, di mana ia juga menguraikan teologi Kristen. Dia secara khusus menekankan persatuan di antara orang-orang Kristen. Ignatius kemudian hari dikenal sebagai Bapak Apostolik Gereja. Dalam salah satu suratnya, dia menulis, "Di mana Yesus Kristus ada, di situ ada gereja Katolik." Ini adalah catatan tertulis paling awal yang diketahui tentang istilah gereja Katolik. Ditulis sekitar tahun 107 Masehi. Tampaknya Ignatius menggunakan istilah ini dengan anggapan bahwa orang-orang Kristen awal sudah sangat akrab dengan istilah Katolik. Dengan kata lain, istilah tersebut kemungkinan besar telah digunakan cukup lama, bahkan sejak zaman para rasul. Istilah gereja Katolik secara luas berarti merangkul semua, seluruhnya atau lengkap. Dan Ignatius menggunakannya ketika menulis kepada orang-orang Kristen di Smyrna sebagai istilah persatuan. Dia menasihati orang-orang Kristen di Smyrna untuk menaati dan mengikuti uskup mereka, sama seperti persekutuan gereja universal yang lebih luas, mengikuti dan taat tunduk sepenuhnya kepada Kristus sebagai kepala gereja. Dengan jelas, Santo Ignatius menggunakan istilah Kristen dan gereja Katolik. Murid Kristus adalah orang Kristen. Dan persekutuan gereja universal adalah gereja Katolik. Beberapa orang mungkin mengklaim bahwa Ignatius bermaksud menggunakan istilah gereja Katolik bukan sebagai nama yang tepat untuk gereja, tetapi sebagai referensi umum untuk perkumpulan orang Kristen yang lebih besar. Jika demikian, maka persatuan universal belum memiliki nama yang tepat. Tetapi, gereja Katolik terus digunakan sampai menjadi nama yang tepat dari satu gereja yang dibangun oleh Kristus di atas iman kokoh Santo Petrus dan para penerusnya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang Kristen di Antiokhia adalah bagian dari gereja Katolik. Mereka memang Kristen, tetapi mereka juga Katolik. Mengingat rantai sukses yang tidak terputus di Antiokhia, dari Petrus yang diutus oleh Kristus ke Evodius hingga Ignatius, jika ada orang Kristen modern saat ini yang ingin mengidentifikasikan diri dengan orang-orang Kristen Alkitabiah pada abad pertama yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul bab 11, cukup logis bahwa ia juga harus mengidentifikasikan diri dengan Katolik.